Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Teman-teman yang berbahagia, di kesempatan yang terhormat kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan sedikit materi tentang memupuk rasa persatuan pada hari yang kita tunggu. Di materi ini kita akan membahas yang pertama itu berkaitan tentang sebuah perenungan, kemudian yang kedua tentang sebuah pencermatan, yang ketiga tentang sholat Jumat, yang keempat ketentuan sholat Jumat, selanjutnya aku ingin sholat Jumat. Baik teman-teman, untuk yang pertama ini dia, kemudian yang kedua cermatilah, yang ketiga apa itu sholat Jumat, ketentuannya seperti apa, aku ingin sholat Jumat. Baik, kita yang pertama itu tentang renungkanlah. Kebersihan itu sebagian dari iman. Dalam buku yang kita kutip, ini merupakan sebuah hadis riwayat Muslim. Tapi sebenarnya yang hadis itu bukan ini teman-teman. Yang hadis itu as-sahuru satrul iman. Suci itu sebagian dari iman. Hadis tersebut menegaskan betapa pentingnya kebersihan bagi orang-orang yang beriman. Orang akan disebut beriman kalau ia peduli dengan kebersihan. Kenapa demikian? Karena identik orang-orang beriman adalah bersih. Dan bersih itu adalah suci. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mencintai kebersihan, sangat mencintai kerapian. Jadi kita sebagai muslim yang beriman, maka harus bisa menjaga kebersihan diri kita, kebersihan lingkungan kita, dan sekitar. Jangan sesekali kita mengkotori diri kita atau mengkotori lingkungan sekitar kita, karena Allah sangat tidak suka dengan kekotoran. Kemudian kita lanjut di slide kedua. Ini kita bisa mencermati dengan mata kita, dengan pikiran kita, dengan hati kita, bisa mengambil sebuah makna dari gambar yang sederhana ini. Ada seorang anak-anak yang membuang sampah pada tempat. Ayo buang sampah pada tempat. Dia mengajak kita membuang sampah pada tempat. Kalau tidak kita yang membuang sampah, siapa lagi? Kebersihan itu, hal-hal yang baik itu, teman-teman, harus dimulai dari hati kita. Harus digerakkan oleh pikiran kita. Kalau seandainya hati dan pikiran kita tidak mau bergerak, maka kebiasaan-kebiasaan buruk itu akan tetap selalu ada. Kita akan tetap membuang sampah sembarangan, tidak mau mematuhi peraturan, dan ini yang harus kita jauhkan dari kepribadian kita. Mari buang sampah pada tempatnya. Selanjutnya, pembicaraan tentang kebersihan tadi, pembicaraan tentang kesucian tadi, tentu ada sangkut pautnya dengan sholat Jumat. Kenapa? Karena sholat Jumat adalah sholat yang kita tunggu, yang kita istimewakan dalam satu pekan. Maka kita harus benar-benar suci, harus benar-benar rapi. Di hari Jumat itu usahakan kita benar-benar bersih, mulai dari kuku kita yang kita jaga, bahkan kita disunahkan untuk memotong kuku di hari Jumat. Juga hati kita bersih, kita maafkan segala kesalahan saudara-saudara kita barangkali, begitu. Sholat Jumat adalah sholat 2 rakaat dengan berjamaah yang dilaksanakan sesudah khatib Jumat pada waktu zuhur di hari Jumat. Hukumnya wajib bagi laki-laki
yang sudah memenuhi syarat. Jadi, teman-teman yang laki-laki, yang muslim, harus sholat Jumat. Jangan sampai tidak sholat Jumat. Apalagi meninggalkan sholat Jumat lebih dari 3 kali atau 3 kali dengan sengaja, maka itu sudah dianggap kafir. Jadi jangan sampai kita dianggap sebagai muslim yang kafir hanya karena meninggalkan sholat Jumat. Karena sholat Jumat itu sangat penting. Lalu teman-teman, kita beralih ke slide berikutnya. Ketentuan sholat Jumat. Apa sih teman-teman ketentuan sholat Jumat itu? Sholat Jumat dilaksanakan dengan syarat-syarat sebagai berikut. Islam jelas. Kemudian dewasa. Kalau kita sudah balik, kita sudah dewasa, maka sholat Jumat tidak boleh ditinggalkan. Kecuali anak-anak kecil yang belum balik. Berakal. Maksudnya orang yang waras, tidak gila. Maka diwajibkan sholat Jumat. Laki-laki. Kalau perempuan tidak diwajibkan. Sehat, tidak sakit ya. Orang yang sedang sakit atau berhalangan tidak diwajibkan. Kemudian menetap atau bermukim, karena ada laki-laki yang musafir yang sedang dalam perjalanan jauh, maka dia juga tidak diwajibkan sholat Jumat. Itulah teman-teman ketentuan atau syarat-syarat sholat Jumat yang harus kita perhatikan. Nah, selanjutnya di slide terakhir barangkali, aku ingin sholat Jumat. Kamu selalu melaksanakan sholat Jumat, bukan? Sekarang saatnya mengetahui ketentuan mengenai praktik sholat Jumat. Semoga ibadah sholat Jumat kalian menjadi semakin sempurna. Walaupun sholat Jumat hanya diwajibkan kepada laki-laki, perempuan juga harus mengerti tentang tata cara sholat dan ketentuannya. Nah, dengan mempelajari buku ini yang kita presentasikan PPT-nya secara singkat ini, kita diharapkan untuk kembali mendalami makna dari sholat Jumat. Kita diharapkan untuk benar-benar memperhatikan kebersihan kita. Kita diharapkan untuk benar-benar mengikuti dan menjalankan ibadah sholat Jumat ini seperti apa yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada kita. Mungkin teman-teman hanya ini yang PPT yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas seluruh perhatian. Kemudian mohon maaf atas segala kesalahan dan kesilapan. Saya Adi Cahyadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.